Hercules Rosario Marsal lahir pada tahun 1968 di sebuah desa kecil yang terletak di pegunungan Timor Leste, wilayah yang kala itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Desa tersebut, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan medan yang keras, adalah bagian dari kawasan yang penuh dengan ketegangan politik. Pada masa itu, Timor Leste sedang berada dalam situasi yang penuh dengan gejolak. Konflik antara gerakan kemerdekaan Timor Leste dan pemerintah Indonesia menciptakan ketidakstabilan yang merasuki setiap aspek kehidupan. Sejak usia muda, Hercules sudah diperkenalkan dengan kerasnya kehidupan. Ayahnya, seorang petani sederhana, seringkali harus berjuang melawan ketidakpastian dan kesulitan ekonomi. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil pertanian yang tidak selalu bisa dijamin setiap tahun. Namun, meskipun mereka hidup dalam keterbatasan, ayah Hercules selalu menekankan pentingnya kerja keras dan ketahanan. Ibunya, seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang, berperan sebagai penyeimbang dalam keluarga. Dia memberikan rasa aman dan cinta yang dibutuhkan oleh Hercules di tengah situasi yang penuh dengan ketegangan. Namun, meskipun memiliki ibu yang lembut dan penuh perhatian, Hercules tumbuh menjadi sosok yang cukup keras. Sejak kecil, ia sudah terbiasa dengan suara tembakan dan bentrokan yang terjadi di sekitar desanya. Dengan kekerasan dan ketakutan menjadi bagian dari kehidupannya, dan dia belajar untuk tidak gentar. Keadaan politik yang kacau dan perpecahan yang terjadi di Timor Leste pada masa itu turut membentuk pandangan hidup Hercules. Ia melihat betapa rapuhnya kekuasaan dan bagaimana orang-orang yang lemah seringkali menjadi korban dari konflik yang tidak ada habisnya. Melihat penderitaan di sekitarnya, Hercules belajar sejak dini bahwa dalam dunia ini hanya ada dua pilihan, yaitu bertahan hidup atau hancur. Pada usia 17 tahun, Hercules, seperti banyak pemuda lainnya, mulai merasa bahwa kehidupan di Timor Leste tidak lagi bisa bertahan. Keadaan yang semakin memburuk di negara asalnya memaksanya untuk mencari jalan keluar. Timor Leste saat itu dilanda konflik yang tiada henti, dan meskipun dia mencintai tanah kelahirannya, Hercules tahu bahwa untuk bertahan hidup, dia harus meninggalkan segalanya dan mencari kesempatan di tempat lain. Negara Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto tampaknya menawarkan peluang yang baru. Jakarta, dengan segala gemerlapnya, adalah kota yang penuh dengan harapan, tetapi juga dengan ancaman. Hercules memutuskan untuk menyeberang ke Indonesia, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya untuk selamanya. Tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana dia berhasil tiba di Jakarta. Beberapa mengatakan bahwa dia mengikuti jalur perahu yang beresiko tinggi, sementara yang lain menyebutkan bahwa dia menyusuri jalur gelap dari Timor Leste menuju ibu kota Indonesia. Kehidupan di Jakarta tidak jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Timor Leste. Namun, ada sesuatu di kota ini yang membuatnya merasa ada kesempatan untuk berubah. Jakarta adalah kota yang keras, tetapi juga penuh dengan peluang. Hercules datang ke Jakarta dengan sedikit uang, dan bahkan lebih sedikit keterampilan yang bisa dijual di dunia yang serba cepat ini. Namun apa yang dimiliki oleh Hercules adalah ketangguhan yang luar biasa dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat dalam situasi apapun. Dalam waktu yang singkat, dia mulai bekerja di sektor informal, berkenalan dengan banyak orang yang memiliki pengaruh di dunia bawah tanah. Tanah Abang, yang merupakan pasar terbesar di Jakarta, menjadi tempat pertama yang dia kenal. Awalnya, Hercules hanya bekerja sebagai seorang pengawal pribadi atau driver bagi orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Namun, kemampuan fisiknya yang luar biasa dan ketegasan membuatnya dikenal di kalangan preman-preman di Jakarta. Tidak lama setelah itu, dia mulai terlibat dalam pekerjaan yang lebih beresiko. Dia menjadi seorang tentara bayaran, bekerja untuk mereka yang membutuhkan tangan kasar untuk menyelesaikan masalah. Selama beberapa tahun, Hercules terlibat dalam berbagai operasi yang sebagian besar tidak tercatat dalam sejarah resmi. Dia bekerja dengan berbagai kelompok yang membutuhkan tenaga militer untuk menjaga keamanan, mengamankan properti, dan melakukan berbagai macam aktivitas yang tidak terlihat oleh mata publik. Sebagai tentara bayaran, Hercules terlatih untuk mengatasi berbagai situasi berbahaya. Keberaniannya dalam menghadapi resiko membuatnya sangat dihormati, dan bahkan di kalangan mereka yang lebih berpengaruh. Namun, dunia yang dia masuki juga sangat berbahaya. Tiap langkah yang diambil bisa berarti nyawa. Setiap pekerjaan yang diterima bisa berujung pada pertumpahan darah. Tapi bagi Hercules, itu adalah dunia yang ia pahami dan juga dinikmati. Baginya, kekuatan dan keteguhan hati adalah segala-galanya. Dia belajar bahwa di Jakarta, seperti halnya di Timor Leste, hanya mereka yang cukup kuat yang bisa bertahan hidup.
Setelah beberapa tahun bekerja sebagai tentara bayaran, Hercules berkenalan dengan seorang pemimpin kelompok preman terkenal Tanah Abang. Nama pemimpin itu adalah Herman. Dalam dunia preman, Herman adalah sosok yang sangat berpengaruh. Dia memiliki jaringan yang luas, baik di kalangan pengusaha, pejabat, hingga aparat keamanan. Banyak yang mengenalnya sebagai Raja Pasar Tanah Abang, karena pengaruhnya yang sangat besar di kawasan tersebut. Hercules, yang pada saat itu sudah cukup terkenal di kalangan preman Jakarta, akhirnya bertemu dengan Herman dalam sebuah kesempatan yang tidak terduga. Percakapan pertama mereka sangat sederhana, tetapi ada chemistry yang kuat di antara keduanya. Herman melihat potensi besar dalam diri Hercules dan menawarkan untuk menjadikannya sebagai bagian dari kelompoknya. Meskipun awalnya Hercules merasa ragu, dia tahu bahwa kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Bergabung dengan kelompok Herman berarti lebih banyak peluang, lebih banyak uang, dan tentu saja lebih banyak kekuasaan. Ini adalah dunia yang lebih besar, lebih menguntungkan, dan lebih berbahaya. Hercules pun menerima tawaran tersebut, dan dari sinilah namanya mulai dikenal lebih luas. Di bawah pengaruh Herman, Hercules semakin terlibat dalam berbagai bisnis gelap, mulai dari pemerasan hingga pengamanan ilegal. Nama Hercules mulai menjadi simbol kekuasaan di Jakarta, terutama di kawasan Tanah Abang. Namun, keberhasilan Hercules dalam dunia preman bukanlah tanpa tantangan. Dunia ini penuh persaingan, dan setiap langkah yang diambil harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Banyak kelompok yang ingin merampas wilayahnya, dan tidak sedikit yang mencoba untuk mengalahkannya dalam pertempuran fisik maupun bisnis. Meskipun demikian, Hercules selalu berhasil menghadapinya dengan kekuatan dan juga kecerdasannya. Dia menjadi seorang tokoh yang lebih dihormati, tetapi juga ditakuti. Di Tanah Abang dan sekitarnya, nama Hercules lebih dari sekedar sebuah nama. Itu adalah sebuah legenda hidup. Di bawah kepemimpinan Herman, Hercules dilatih untuk tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan otak dalam berurusan dengan pihak berwenang dan pesaing. Dunia preman, meskipun penuh dengan kekerasan, juga sangat bergantung pada jaringan sosial dan hubungan yang kuat. Hercules mulai belajar bagaimana mengelola hubungan dekat dengan aparat, pengusaha, hingga pejabat-pejabat yang berperan penting dalam kelangsungan bisnis mereka. Ini bukanlah dunia yang bisa dimenangkan dengan otot saja. Dia harus cerdik dan berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil. Pada saat yang bersamaan, Jakarta juga merupakan medan perang bagi berbagai kelompok preman. Selain kelompok Herman, ada sejumlah kelompok lain yang juga memiliki pengaruh besar di berbagai kawasan strategis. Salah satu yang paling menonjol adalah kelompok yang dipimpin oleh Budi, yaitu seorang preman yang dikenal dengan julukan Singa Tanah Abang. Budi adalah sosok yang sangat ambisius dan penuh perhitungan, selalu berusaha memperluas wilayah kekuasaannya. Kelompoknya, meskipun lebih kecil dibandingkan dengan kelompok Herman, memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang remeh. Budi menyadari bahwa semakin lama Hercules menjadi lebih terkenal dan juga kuat, semakin besar ancaman yang ditimbulkan terhadap kelompoknya. Dengan ambisi yang tidak terbendung, Budi berusaha untuk merebut wilayah Tanah Abang dari genggaman kelompok Herman, dan tentunya Hercules menjadi target utama dalam rencananya. Namun, bukan Hercules jika ia mudah dilumpuhkan. Meski kelompoknya lebih besar dan lebih kuat, Hercules menggunakan kecerdasannya untuk melawan taktik yang diterapkan oleh Budi. Perebutan wilayah ini menjadi titik balik dalam perjalanan hidup Hercules. Ketegangan menjadi semakin meningkat, dan meskipun pada awalnya ia masih mengandalkan kekuatan fisik dan strategi militer, Hercules mulai berpikir lebih jauh. Ia tahu bahwa pertempuran di jalanan atau di pasar tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah pengendalian penuh terhadap jaringan dan hubungan yang lebih luas. Dalam beberapa bulan, dia berhasil mengamankan beberapa aliansi penting, termasuk dengan beberapa anggota kepolisian yang terlibat dalam bisnis ilegal di Tanah Abang. Seiring berjalannya waktu, persaingan antara kelompok Herman dan kelompok Budi semakin sengit. Budi, dengan strategi agresifnya, terus mengancam stabilitas wilayah yang dikuasai oleh Hercules. Namun, Hercules tidak hanya berjuang dengan kekuatan fisik. Dalam dunia yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan dan juga uang, hubungan dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sangat penting. Dengan dukungan dari beberapa pengusaha besar, anggota parlemen, serta oknum-oknum aparat kepolisian, Hercules berhasil memenangkan beberapa pertempuran penting yang meningkatkan pengaruhnya di Tanah Abang. Setelah berhasil menumbangkan kelompok-kelompok pesaing dan memperkokoh posisinya di Tanah Abang,
Hercules mulai merambah ke kawasan-kawasan lain di Jakarta. Keberhasilan yang diraihnya tidak hanya disebabkan oleh kekuatan fisiknya atau kemampuan strategi dalam pertempuran, tetapi juga oleh kemampuannya dalam membangun jaringan yang lebih luas. Dengan modal yang cukup besar dari hasil operasinya, Hercules mulai menginvestasikan uangnya dalam bisnis yang sah, namun tetap memiliki hubungan erat dengan dunia bawah tanah. Ia membeli tanah dan properti di kawasan yang strategis, terutama yang dekat dengan area yang banyak dikunjungi oleh masyarakat kelas menengah dan juga masyarakat kelas atas. Melalui pengaruhnya, Hercules berhasil membuka beberapa restoran, kafe, dan bahkan tempat hiburan malam yang sukses besar. Namun, di balik kesuksesannya itu, bisnis-bisnis tersebut memiliki hubungan langsung dengan kegiatan ilegal yang diorganisirnya. Namun meskipun terlibat dalam bisnis yang sah, ia tidak pernah melepaskan kontrol atas kegiatan yang lebih gelap. Bahkan ketika ia berada dalam dunia bisnis, ada saat-saat tertentu di mana ia harus kembali ke jalanan untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan cara lain. Konflik-konflik yang muncul sering kali berujung pada tindakan kekerasan. Dan Hercules tidak ragu untuk menunjukkan kekuasaannya. Dalam beberapa tahun, ia menjadi lebih dari sekedar preman. Ia adalah seorang pemimpin bisnis yang memiliki kendali besar atas banyak sektor kehidupan di Jakarta. Selain berekspansi dalam bisnisnya, Hercules juga semakin terlibat dalam politik. Dia mulai membangun hubungan dengan beberapa politisi yang berkuasa, terutama yang memiliki kepentingan di kawasan-kawasan yang dikuasainya. Dia menyadari bahwa dengan kekuatan politik yang lebih besar, dia bisa melindungi bisnis-bisnisnya dari ancaman hukum dan persaingan yang lainnya. Dalam dunia seperti ini, hubungan dengan pejabat pemerintahan atau anggota legislatif sangatlah penting. Hercules tahu bahwa untuk mengendalikan Jakarta, ia harus menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan. Selain membangun hubungan dengan politisi, Hercules juga mulai bekerja sama dengan aparat kepolisian. Dia tahu bahwa dalam dunia seperti ini, hubungan dengan pihak berwajib sangatlah penting untuk melindungi bisnis-bisnis ilegal yang dijalankannya. Tanpa adanya perlindungan dari pihak yang berkuasa, ia akan selalu berada dalam bahaya. Maka, Hercules pun mulai menyuap beberapa pejabat polisi yang memiliki kekuasaan di wilayah yang dikuasainya. Melalui transaksi semacam ini, Hercules mampu memastikan bahwa polisi akan menutup mata terhadap segala kegiatan ilegal yang ia lakukan. Namun, hubungan ini bukanlah sesuatu yang berjalan mulus. Pihak kepolisian, meskipun bersedia menerima suap, juga memiliki agenda mereka sendiri. Beberapa oknum mulai meminta lebih banyak uang dan juga keuntungan, bahkan mengancam untuk membocorkan informasi kepada pihak yang berwenang jika Hercules tidak memenuhi tuntutan mereka. Menyadari bahwa dia harus melakukan segala cara untuk tetap bertahan, Hercules memutuskan untuk membangun jaringan perlindungan yang lebih besar lagi. Ia mencari sekutu-sekutu baru dalam dunia politik, hukum, dan kepolisian untuk menjamin keselamatan dirinya dan juga kelompoknya. Perlahan, ia menjadi semakin licik dan cerdik dalam berbisnis, memastikan bahwa dalam setiap langkah yang diambilnya selalu memiliki rencana cadangan jika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan harapan. Namun, dengan segala kebijakan dan perhitungan yang dia buat, Hercules tidak bisa menghindari kenyataan bahwa dia semakin terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa dihentikan. Dunia yang dia jalani bukanlah dunia yang bisa ditinggalkan begitu saja. Setiap keputusan yang ia buat memiliki konsekuensi yang besar. Tidak hanya bertarung melawan musuh-musuhnya di dunia kriminal dan aparat keamanan, Hercules juga semakin menyadari bahwa dunia politik adalah area lain di mana ia bisa mengukuhkan kekuasaannya. Politik di Indonesia pada waktu itu sangat terhubung dengan dunia kriminal. Sebagian besar pejabat negara bergantung pada dukungan dari berbagai kelompok yang memiliki kekuatan di dunia bawah tanah. Maka dari itu, Hercules memutuskan untuk memperkuat posisinya dengan mengintervensi dunia politik dengan cara yang halus namun efektif. Selain itu, Hercules juga mulai membangun hubungan dengan organisasi massa yang memiliki pengaruh besar, seperti organisasi yang berafiliasi dengan berbagai partai politik. Ia tahu bahwa untuk menguasai Jakarta dan juga sekitarnya, ia harus memiliki pengaruh dalam setiap lapisan masyarakat, dari yang terendah hingga yang paling berkuasa. Hercules mulai menyumbangkan dana untuk kegiatan sosial dan juga amal yang dikelola oleh organisasi-organisasi ini. Namun, hubungan ini tidak sepenuhnya berjalan dengan mulus. Ketika Hercules semakin dekat dengan lingkaran kekuasaan, dia juga semakin terancam oleh mereka yang tidak ingin melihat dunia bawah tanah merasuki dunia politik yang lebih dalam. Beberapa kelompok politik dan juga sosial mulai mencurigai motifnya dan berusaha menjatuhkan dirinya dari kegiatan mereka. Meskipun begitu,
Hercules tidak pernah kehilangan kendali. Keberhasilan Hercules dalam memperluas wilayah kekuasaannya tidak lepas dari kemampuannya dalam mengelola dan juga mengatur kelompok kriminal yang dia pimpin. Seiring dengan berjalannya waktu, kelompok ini berkembang menjadi lebih besar dan lebih beragam. Hercules menyadari bahwa untuk menjaga stabilitas dalam kelompok, ia harus memiliki cara untuk menanggulangi potensi perpecahan yang bisa terjadi kapan saja. Hercules Rosario Marshall, seorang pria yang sebelumnya dikenal karena keganasannya di dunia kriminal dan kekuatan yang tidak terbantahkan yang dimilikinya, kini berada di persimpangan jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan penuh dengan kekerasan, persaingan, dan pengkhianatan, tidak ada lagi yang lebih berat daripada menanggung beban kesalahan yang telah ia perbuat selama ini. Pada titik ini, hidup Hercules telah berubah drastis, dan ia harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Masa lalunya yang kelam mengharuskan dirinya untuk memilih jalan yang baru. Keputusan untuk meninggalkan dunia yang telah memberi kekuasaan dan juga kekayaan selama bertahun-tahun bukanlah hal yang mudah. Namun, suatu titik balik dalam hidupnya, Hercules merasa telah mencapai puncak kelelahan. Setiap kali ia berpaling ke belakang, ia hanya melihat kerusakan akibat tindakannya. Dunia yang telah ia bangun begitu rapuh dan penuh dengan bahaya yang mengancam setiap langkahnya. Setelah segala hal yang terjadi pada dirinya dan juga organisasinya, Hercules tidak lagi merasa bahwa kekuasaan adalah segalanya. Dia mulai merasakan kekosongan dalam hidupnya yang tidak bisa diisi dengan uang atau kekuatan. Dia melihat teman-temannya yang dahulu setia dan juga tangguh, satu persatu jatuh atau berakhir tragis karena pilihan hidup yang sama. Kejadian-kejadian tersebut menimbulkan keraguan dalam dirinya. Di tengah dunia yang penuh dengan manipulasi dan juga kekerasan, Hercules akhirnya mulai menyadari bahwa ia tidak dapat terus menjalani hidup seperti itu tanpa menanggung konsekuensinya. Pada saat yang sama, Hercules juga mulai merasakan dampak yang jauh lebih besar dari keputusan-keputusan yang telah ia buat. Sebagai seseorang yang memiliki kekuatan dan juga sumber daya untuk melukai orang lain, dia tidak bisa lagi mengabaikan beban moral yang datang bersama dengan tanggung jawab tersebut. Dia semakin terasingkan dari orang-orang yang sebenarnya dia cintai dan menyadari bahwa hidupnya penuh dengan kebohongan dan juga ketakutan. Pada titik ini, Hercules tahu bahwa ia memilih jalan yang berbeda. Pada akhirnya, keputusan Hercules untuk bertobat bukan hanya soal meninggalkan dunia kriminal, tetapi juga soal membangun kembali kehidupan yang baru, yang lebih bermakna dan berbasis pada nilai-nilai moral yang lebih baik. Ia kini mulai mengabdikan diri untuk berbagai upaya kemanusiaan, membantu anak-anak jalanan, memberikan pendidikan bagi orang yang membutuhkan, dan berusaha untuk memberdayakan masyarakat yang dulu ia abaikan. Namun meskipun telah berubah, perjalanan hidup Hercules masih jauh dari selesai. Dunia yang ia tinggalkan tidak akan mudah terlupakan, dan meskipun ia telah berusaha untuk melakukan perbaikan, bayang-bayang masa lalu tetap mengikutinya. Terkadang, ketika ia merasa bahwa masa depannya lebih cerah, kenangan dan penyesalan datang kembali untuk mengingatkannya tentang kesalahan-kesalahan yang tidak dapat diubah. Kini, Hercules masih berjuang dengan penyesalan yang mendalam dan juga beban yang berat. Namun ia tetap bertahan. Setiap langkah yang dia ambil adalah langkah menuju hidup yang lebih baik. Dan meskipun masa lalunya terus menghantuinya, Hercules kini lebih dari sekedar seorang mantan tokoh kriminal. Dia adalah seorang yang berusaha keras untuk memperbaiki diri dan hidup dengan integritas. Di masa kini, Hercules mulai membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih produktif